Selamat pagi, perkenalkan saya Maura Madamayansari, NIM 19026120029. Saya merupakan dokter muda setelah anestesi minggu pertama. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai manajemen perioperatif. Jadi, apa itu manajemen perioperatif? Jadi, perioperatif medicine atau manajemen perioperatif ini merupakan suatu ilmu kedokteran subspesialistik multidisipliner yang terfokus pada perawatan medis kepada pasien, di mana dimulai dari saat persiapan dan perencanaan operasi, selama operasi, hingga pasien pulih sepenuhnya di luar tindakan prosedural operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen perioperatif ini yaitu untuk mempersiapkan pasien dalam perawatan pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan dan telah menjalani pembedahan nantinya. Jadi ada 3 manajemen perioperatif itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama manajemen preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Sekarang saya akan membahas tentang manajemen preoperatif. Manajemen perioperatif merupakan suatu proses perawatan manajemen perioperatif dalam mempersiapkan pasien secara medis sebelum tindakan anestesi dan kemudian tindakan operasi itu sendiri. Seorang anestesiologis bertanggung jawab dalam menentukan status medis pasien dan mengembangkan suatu rencana perawatan anestesi secara komprehensif. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan manajemen perioperatif ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kondisi medis pasien saat ini yang memerlukan intervensi atau tindakan lain sebelum pelaksanaan operasi. Contohnya adalah seorang bapak yang sudah berusia 60 tahun dan beliau mempunyai penyakit jantung koroner yang sudah harusnya ditangani, dan beliau juga akan melakukan artroplasti panggul. Pertanyaannya, yang mana yang harus dilakukan lebih dulu? Dan bagaimanakah kondisi tersebut? Apakah akan mempengaruhi dari proses anestesi dan tindakan-tindakan nantinya? Ya, contoh seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak tindakan operasi terhadap kondisi khusus pasien saat ini menyangkut kualitas hidupnya. Contohnya adalah operasi seperti operasi bedah plastik, di mana pasien sebenarnya sudah berusia tua, dan apakah dengan operasi itu akan menambah kualitas hidupnya, seperti itu contohnya. Lalu untuk mengidentifikasi kondisi khusus pasien saat ini yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi rencana anestesi, untuk menjelaskan ke pasien mengenai estimasi risiko tindakan anestesi tanpa menyebutkan risiko dan benefitnya, karena risiko dan benefit merupakan ranah dari spesialis bedah sendiri. Kemudian untuk menjelaskan ke pasien mengenai rancangan rencana anestesi selama operasi dan pasca operasi, lalu untuk memberikan dukungan psikologis ke pasien, serta untuk memperoleh inform consent dari pasien. Apa aja yang harus dilakukan pada manajemen perioperatif? Yang pertama yaitu dokter harus mempelajari terlebih dahulu catatan medis pasien yang sudah tersedia. Kemudian dokter membentuk relasi dengan pasien dan menggali lebih dalam tentang kondisi medis pasien melalui anamnesis, riwayat medis, dan pemeriksaan fisik pasien. Kemudian dokter melakukan penilaian aspek-aspek dari kondisi pasien tersebut dari hasil pemeriksaan dan anamnesisnya, mungkin apakah ada yang berpengaruh dalam penentuan risiko dan manajemen dari perioperatif. Lalu untuk mengadakan tes penunjang dan konsultasi dengan bidang terkait untuk menentukan perawatan anestesi yang tepat, seperti konsultasi dengan spesialis departemen lainnya. Lalu juga memberikan medikasi preoperatif yang sesuai. Kemudian dokter bisa menjelaskan semuanya kepada pasien, lalu kemudian memperoleh inform consent dari pasien terhadap rencana perawatan anestesi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mendokumentasikan tahapan-tahapan di atas yang telah terwujud nantinya pada catatan medis pasien. Jadi secara ringkas, jika disingkat, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, anamnesis, kedua, pemeriksaan fisik, ketiga, pemeriksaan penunjang, keempat, asesmen risiko, kelima, rencana tindakan dan premedikasi, keenam, persiapan khusus, lalu yang ketujuh, dokumentasi dan inform consent. Sekarang saya akan masuk ke anamnesisnya. Jadi dari anamnesis yang harus dicari adalah suatu bentuk report dengan pasien, kemudian mengetahui riwayat medis pasien, dimulai dari riwayat penyakit sekarang dan dahulu, riwayat alergi dan intoleransi, riwayat pengobatan, riwayat obstetrik, riwayat operasi, yaitu riwayat anestesi dan respons dan reaksi pasien terhadap suatu anestesi, kemudian riwayat sosial, lingkungan, dan kebiasaan pasien, serta review of system. Pertama yaitu membentuk rapport dengan pasien. Kenapa penting untuk membentuk rapport dengan pasien atau membentuk hubungan empati dengan pasien? Yaitu untuk memberi support secara psikologis kepada pasien, di mana kebanyakan pasien yang akan melalui proses bedah atau tindakan operasi itu mereka mengalami rasa cemas, dan mereka akan merasa lebih tenang jika
dokter sendiri datang, dokter yang akan menanganinya sendiri datang dan menjelaskan kepada pasien apa yang sebenarnya akan dilakukan kepadanya, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mempermudah jalannya pemeriksaan karena sudah berhubungan, lalu untuk meringankan anxiety pasien, dan untuk memperoleh informed consent tindakan nantinya setelah dibentuk suatu rencana. Lalu riwayat medis. Pertama, riwayat penyakit sekarang dan dahulu. Riwayat penyakit sekarang ini merupakan suatu indikasi operasi yang membuat pasien harus dioperasi. Kemudian riwayat penyakit dahulu nantinya dapat menjadi suatu komorbiditas dan harus ditentukan derajat keparahannya dan bagaimana itu akan mempengaruhi ke dalam proses anestesi dan bedah itu sendiri. Jadi contohnya adalah pasien dengan asma, pasien dengan kadar gula yang tinggi, pasien dengan gastroesophageal reflux disease yang sudah derajat parah, lalu juga pasien dengan risiko pulmoner seperti usianya di atas 60 tahun, punya riwayat penyakit paru obstruksi kronis, yang dilihat dari keluhan pasien bahwa exercise tolerance sudah menurun dan juga functionally dependence terhadap orang. Kemudian ada riwayat gagal jantung mungkin, dan juga pasien memiliki risiko ASA kelas 3 dan 4. Sementara tadi kalau pasien dengan asma itu mereka berisiko terjadi bronkospasme saat intubasi, dan pasien dengan GERD yang sudah derajat hebat juga dapat terjadi risiko aspirasi saat pemasangan intubasi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah riwayat alergi dan intoleransi. Jadi di sini biasanya pasien-pasien yang memiliki alergi itu merupakan pasien-pasien wanita, baik sedang hamil maupun tidak sedang hamil. Lalu juga pasien memiliki riwayat atopi dan alergi, kemudian riwayat paparan obat dan anestesia sebelumnya itu juga harus digali lebih dalam. Lalu juga pasien biasanya berusia muda. Jika tentang alergi terhadap agen anestesi, itu paling sering terjadi yaitu alergi terhadap massa relaksan, di mana pada penelitian didapatkan 1 dari 6.500 orang dalam satu populasi itu mengalami alergi terhadap massa relaksan tersebut. Lalu kemudian alergi lateks, umumnya di rumah sakit itu sudah mulai mengurangi produksi barang-barang dengan komposisi lateks, namun umumnya tersedia pada handscoon, tourniquet, stopcocks, dan face mask. Lalu alergi antibiotik, umumnya yang paling sering yaitu golongan beta-lactam seperti penicillin dan cephalosporin, di mana kasusnya itu terjadi sekitar 1-4 orang dari 100 orang dalam satu populasi. Lalu riwayat pengobatan. Jadi di sini seperti contohnya adalah pasien dengan antidepresan, pasien dengan diabetes mellitus, itu dimana harus diketahui obat-obatan apa saja sih yang bisa digunakan oleh pasien nantinya saat operasi. Lalu juga pasien dalam pengobatan kardiovaskuler seperti pasien dengan terapi jangka panjang warfarin, karena sebaiknya pasien dengan warfarin long term itu harus di stop H-5 hari sebelum operasi paling tidak, untuk mencegah terjadinya perdarahan masif seperti itu, dan kemudian itu mungkin harus dikonsultasikan lebih lanjut ke spesialis jantung pembuluh. Lalu terapi dual antiplatelet, clopidogrel dan aspirin, karena biasanya pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner itu ataupun gagal jantung biasanya memiliki pengobatan seperti ini, dimana jika pasien seperti ini umumnya mereka merupakan pasien yang baru saja melakukan intervensinya dan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melangsungkan operasi dalam waktu yang dekat. Jadi sebaiknya jika baru saja melakukan tindakan intervensi pada jantung, maka untuk operasi selanjutnya harus ditunda minimal 1 bulan, kecuali tindakannya emergensi seperti itu. Lalu riwayat obstetrik. Riwayat obstetrik ini tentunya terkhusus untuk wanita, dan di sini harus digali secara menyeluruh jika memang diperbolehkan oleh pasien. Jadi tidak boleh langsung ditanyakan kepada pasien, namun harus lebih berhati-hati karena kurang etis sepertinya, dan penggalian yang
kita harus ketahui yaitu kita harus mengetahui pertama hari pertama haid terakhir seperti itu, dan anamnesis obstetrik lainnya. Lalu juga jika pasien sedang hamil atau tidak, lalu apakah sudah pernah melahirkan atau belum, dan jika sudah bagaimana teknik persalinannya, lalu tindakannya apa saja dilakukan, apakah ada komplikasi, lalu apakah ada obat-obatan yang diperoleh saat itu, dan apakah waktu itu pasien langsung sembuh dari persalinan tersebut, dan apakah sekarang pasien sedang hamil atau tidak. Karena ada beberapa kejadian yang menyebutkan bahwa pasien terkadang tidak sadar sedang hamil, dan ada risiko juga pada pasien ibu hamil trimester 2 dan ketiga yang umumnya lebih mudah atau memiliki risiko lebih tinggi terjadi aspirasi saat operasi karena adanya relaksasi dari otot di kerongkongan dan tenggorokan tersebut saat dilakukan intubasi. Lalu riwayat operasi dan anestesi. Riwayat operasi dan anestesi ini pertama yaitu harus digali secara menyeluruh dan detail tentang teknik anestesi, lalu tindakan operasinya dulu seperti apa, obat-obatannya yang diperoleh, dan juga reaksi dan respons tubuh pasien tersebut terhadap anestesinya itu. Kemudian juga memperhatikan riwayat anestesi pasien di rekam medis, biasanya bisa dilihat apakah sesuatu yang harus dijadikan red flag, yaitu pasien memiliki manajemen airway yang sulit, lalu juga ada riwayat postoperative nausea and vomiting atau PONV, lalu juga ada riwayat keluarga sugestif hipotermia malignan yang mungkin akan menjadi komplikasi pada suatu operasi. Lalu juga apakah ada komplikasi dan outcome dari operasi tersebut, apakah baik atau buruk. Selanjutnya itu riwayat sosial, lingkungan, dan kebiasaan pasien. Jadi contohnya adalah seperti rokok. Rokok berarti pasien tuh harus berhenti H-2 minggu preoperatif. Lalu kemudian dilanjutkan dengan teknik lung expansion pada saat operasi. Contohnya adalah menggunakan insentif spirometri post operasinya. Lalu alkohol, di mana orang yang mengkonsumsi alkohol itu memiliki fungsi liver yang telah menurun, dan sehingga dokter sebaiknya melakukan analisa lagi mengenai alternatif medikasi untuk pasien, seperti misalnya menggunakan obat yang ekskresinya melalui ginjal. Lalu apakah pasien memiliki riwayat illicit drug use atau narkotika dan sejenisnya, lalu kemudian apakah pasien memiliki obesitas, di mana dapat juga dilakukan deteksi adanya obstructive sleep apnea atau OSA, biasanya komorbiditas pada pasien dengan BMI di atas 30. Dan karena kondisi obstructive sleep apnea ini menjadi suatu resiko meningkat pada operasi, di mana dapat menyebabkan terjadinya depresi napas postoperatif dan bahkan gagal napas. Gitu. Lalu yang terakhir itu review of system. Jadi ada akronim yang diketahui yaitu 6B. Jadi 6B ini menyangkut B1 brain, B2 breathing, B3 blood, B4 bowel, B5 bladder, dan B6 bone and skin, dan biasa ditambahkan dengan riwayat HIM juga. Untuk riwayat brain itu harus dilakukan anamnesis lagi, apakah pasien memiliki keluhan-keluhan atau sesuatu yang menyangkut tentang perasaan di kepala, seperti rasa nyeri kepala atau ada pernah mengalami transient ischemic attack, atau juga ada perasaan depresi dan rasa cemas seperti itu. Lalu B2 yaitu breathing, gejala atau keluhan-keluhan pasien bisa berupa shortness of breathing, lalu shortness of breath, lalu dyspnea of word, dan riwayat perokok, lalu juga penggunaan inhaler seperti itu. Lalu B3 yaitu blood, seperti riwayat angina, lalu juga shortness of breath, lalu juga ada exercise tolerance dan bagaimana level aktivitas pasien, kemudian apakah ada faktor limitasi seperti itu. Lalu bawel itu seperti adanya gejala GERD atau mungkin status nil per os atau nil by mouth. Jadi apakah ada status puasa yang harus di stop atau makanan-makanan yang harus dihentikan terlebih dahulu dan durasinya seperti apa, itu seharusnya pasien memberikan informasi tersebut kepada dokter.
atau sudah dituliskan di rekam medisnya. Lalu kemudian bladder B5. B5 bladder itu untuk mengetahui apakah ada gangguan-gangguan pada bagian genitourinarinya, seperti mungkin ada merasa susah buang air kecil seperti itu. Lalu juga mungkin apakah ada kemungkinan hamil seperti itu. Lalu yang B6 yaitu bone and skin, di mana di sini dipertanyakan lagi mengenai range of movement, atau apakah pasien mengalami rasa nyeri atau keterbatasan bergerak di bagian cervicalnya. Lalu kemudian ada tambahan HIM, di mana ini merupakan riwayat apakah pasien memiliki riwayat mudah memar, lalu juga apakah mudah berdarah seperti itu, dan juga apakah ada riwayat anemia, pusing, dan sejenisnya. Nah, untuk manajemen preoperatif selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini melanjutkan dari anamnesis tadi, dibagi menjadi 3 yang utama. Pertama, pemeriksaan fisik umum, yaitu mencangkup tentang tanda vital. Tentunya pertama ada blood pressure atau tekanan darah, lalu heart rate, laju nadi, respiratory rate, laju napas, suhu, temperatur tubuh pasien, juga skala nyeri pasien menggunakan visual analog scale atau VAS. Lalu juga biasanya disertai dengan perhitungan saturasi oksigen pasien, lalu juga antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan BMI. Lalu pemeriksaan fisik khusus itu berupa pemeriksaan fisik lokalis sesuai dengan sistem tubuhnya, seperti yang tadi ada B6. Jadi brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone and skin. Lalu pemeriksaan lainnya itu berupa antropometri yang tadi sudah disebutkan, dan saturasi oksigen, kemudian pemeriksaan head to toe. Nah, di sini saya akan membahas lebih baik tentang pemeriksaan fisik khususnya. Jadi pemeriksaan fisik khusus ini yang pertama yaitu brain. Di sini dapat dilakukan penilaian kesadaran seperti GCS dan kualitatif, kemudian observasi umum seperti gerakan otonom, refleks pupil dan bola mata. Lalu kemudian juga diperiksa fungsi kognitif khususnya pada pasien-pasien yang sudah berusia lanjut, dan juga pemeriksaan nafas cranialis yang tidak perlu dilakukan semuanya, hanya cukup untuk sesuai dengan keluhan-keluhan pasien dan apa yang sudah tertera di rekam medis. Kemudian juga nervus cranialis tadi sudah disebutkan, dan pemeriksaan motorik dan sensorik jika nanti akan dilakukan anestesi regional seperti itu. Selanjutnya itu pemeriksaan fisik breathing, B2 breathing. Di sini dilakukan pemeriksaan fisik khusus toraks, di mana seperti biasa dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi diperhatikan apakah dada pasien simetris atau apakah ada shifting, kemudian apakah ada bekas luka, tanda radang. Lalu kemudian dilakukan palpasi, yaitu untuk mengetahui tactile fremitus dan ekspansi dadanya, apakah simetris atau tidak. Lalu kemudian perkusi untuk mengetahui suara paru-paru dan suara dada. Normalnya suara paru adalah sonor. Lalu jika suaranya berubah jadi redup, menandakan efusi. Jika suaranya hipersonor, menandakan adanya pneumothorax atau emfisema. Lalu untuk auskultasi dilakukan pemeriksaan pendengaran menggunakan stetoskop. Dilakukan auskultasi di dada, yaitu normalnya suara napas yaitu suara vesikuler, dan abnormal ketika suara yang ditemukan ada suara bronkial yang berpindah-pindah seperti pada pneumonia, lalu suara Rales pada edema paru, suara ronki dan wheezing pada asma. Lalu juga selanjutnya harus dilakukan airway assessment menggunakan sistem Matic Lemon, lalu juga saturasi perifer. Apa saja untuk pemeriksaan airway? Jadi sesuai dengan akronim Lemon, di sini mencakup look, evaluate, mengamati score, obstruction, dan neck mobility. Pertama look, jadi pada look ini dapat diperhatikan pada daerah bagian oral, yaitu seperti daerah gigi, dentologi, dan morfologi fasial. Di dentologi ini diperhatikan apakah ada gigi goyang, kropos, atau patah, kemudian apakah ada gigi insisor atau yang sangat menonjol. Kemudian morfologi fasial seperti adanya mikroagnathia, di mana ini posisi chin dan tulang hyoidnya berjarak dekat.
kemudian mouth opening dan lidah itu harus diperiksa, di mana ukuran lidah besar harus diakses dengan melempati skor. Kemudian leher juga harus dilihat lagi, pendek, apakah pendek atau panjang, apakah tebal atau ukuran normal, seperti itu. Nah, untuk evaluate jadi yang dilakukan adalah dengan cara 332. Cara 332 ini mencakup dari 3 jari mengukur opening rongga mulut di sini, lalu kemudian 3 jari mengukur jarak viromental antara mentum dan tonjolan superior tiroid. Di sini dicari superior tiroidnya, lalu kemudian diukur menggunakan bagian jari di sini. Paling yang bagus adalah lebih dari sama dengan 3 jari. Kemudian 2 jari mengukur jarak kartilago tiroid leher ke lantai mulut, dimana jarak yang normal adalah lebih dari sama dengan 2 jari. Lalu yang ketiga yaitu melempati scoring, dimana ini untuk mengevaluasi besar lidah. Jadi semakin besar lidah, semakin terobstruksi visual struktur faringealnya, dan juga semakin sulit intubasi. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi skornya ini terbagi menjadi 4 skor. Skor 1 seperti yang kita lihat di situ, atau kelas 1 terlihat normal, di mana seluruh arcus palatus terlihat, hard palate dan soft palate terlihat, lalu uvula juga terlihat penuh, pilar juga terlihat jelas. Sementara skor 2 itu yang terlihat adalah tinggal kedua palatus, kemudian uvula juga masih terlihat. Untuk kelas 3, skor 3 hanya yang terlihat kedua palatus saja, dan skor 4 hanya yang terlihat hard palate atau palatus besarnya saja. Kemudian obstruction. Jadi di obstruction ini dilakukan klasifikasi laryngeal view, di mana ini seperti ada di gambar di bawah, yaitu ada grade 1 sampai 4 juga. Grade 1 itu di mana vocal cords masih terlihat sepenuhnya, lalu grade 2 itu vocal cords terlihat setengah, dan grade 3 itu epiglotis hampir tertutup, sementara tadi itu epiglotisnya mulai tertutup. Vocal cords sudah tidak terlihat pada grade 3, dan grade 4 ini epiglotis sudah menutup. Nah, untuk grade 3 dan 4 itu menandakan akan sulit dilakukan orotracheal intubation. Dan biasanya obstruksi seperti ini biasanya terjadi pada pasien dengan kelainan massa pada airway atau pasien dengan morbid obesity, yaitu BMI di atas sama dengan 30 kg per meter kubik. Meter kuadrat maksudnya. Lalu N, neck mobility. Jadi neck mobility ini menilai mobilitas leher dengan cara menilai range of movement dari cervicalnya. Ada 2 tes yang berbeda, yaitu untuk temporomandibular joint menggunakan upper lip bite test dan tes cervical spine. Ya, ini bukan tes, maksudnya hanya untuk menyebutkan bila ada cedera pada cervical spine, maka harus lakukan stabilisasi posisi pasien, dan itu tidak bisa dilakukan pertimbangan yang seperti biasanya preoperatif, tapi harus ada tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, untuk upper lip bite test itu seperti digambar di sini di bawah, ada 3 grade yang berbeda, di mana untuk kelas 1 itu jadi prosedurnya adalah pasien ini diminta untuk memajukan rongga rahang bawah pasien, apakah bisa menyentuh ujung bibir atas atau familial border. Nah, kelas 1 ini pasien bisa sepenuhnya, lalu kelas 2 itu pasien bisa setengah mengenai bibir atas, dan kelas 3 pasien sama sekali tidak bisa menyentuhkan bibir bawahnya atau tidak bisa menyentuhkan giginya sama sekali ke bibir atas. Selanjutnya itu B2 yaitu blood cardiovascular, di mana di sini untuk penata-laksanaan manajemen preoperatifnya menggunakan guideline dari ACCAH 2014, yaitu Preoperative Clinical Practice Guideline untuk non-cardiac operation, di mana tetap seperti biasa pemeriksaan fisik lokalis jantung, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi dilakukan untuk mengetahui itus cordis apakah tampak atau tidak. Jika tampak, tanda ada pembesaran jantung, dan inspeksi lainnya seperti pada inspeksi dada. Lalu palpasi dada juga
Di mana di sini lebih memusatkan papasi di ictus cordis, di mana umumnya teraba di ICS 5 metclavicular line sinistra. Kemudian jika abnormal itu bisa terjadi thrills dan hives. Jadi pada saat perabaan itu terasa seperti getaran atau sudah benar-benar tertonjol seperti itu. Nah, untuk perkusinya itu biasanya dilakukan perkusi batas jantung. Jika ada pergeseran pada perkusi tersebut menandakan kemungkinan ada pembesaran jantung. Lalu untuk auskultasi biasanya dilakukan auskultasi pada 4 katup jantung, yaitu pertama katup aorta, pulmonal, trikospid, dan mitral. Pada 4 katup ini yaitu yang berada di parasternal line kanan kiri ICS 2, kemudian parasternal kiri ICS 4, lalu parasternal maksud saya midclavicular line ICS 5 pada katup APTM atau aorta pulmonal, trikospid, dan mitral. Suara normal jantung nantinya itu pada normalnya yang terdengar adalah suara S1 dan S2. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja yang menjadi suatu resiko dari kardiovaskuler. Jadi sesuai dengan guideline preoperative cardiac assessment oleh American College of Cardiology bekerja sama dengan AHA atau American Heart Association dan European Society of Cardiology. Jadi di sini saya cantumkan bahwa patients with clinical heart failure, jadi pasien dengan gagal jantung klinis, di mana pasien ada keluhan dan merasakan pemeriksaan fisik ditemukan adanya edema perifer, lalu juga GVP meningkat, ada RELS, lalu ada suara jantung 3, S3, lalu juga pada chest X-ray terlihat adanya redistribusi atau edema pulmoner, dan ada riwayat gagal jantung, biasanya menjadi risiko yang signifikan terhadap adanya komplikasi perioperatif. Selain itu juga bisa dilihat lagi dengan left ventricular ejection fraction atau LVEF-nya, dimana jika sudah sangat severely decreased atau di bawah 30% ejection fraction-nya, itu dapat menjadi suatu kontributor yang dependen terhadap outcome dari suatu operasi non kardiak, dan biasanya nantinya akan menjadi faktor risiko yang berjangka panjang terhadap kematian pada pasien. Seperti itu. Selain itu juga dinilai apakah kondisi-kondisi kardiovaskuler pasien yang saat ini sudah ditemukan perlu ditangani terlebih dahulu sebelum operasi, atau apakah pasien memenuhi kriteria evaluasi. Seperti itu. Dimana ada juga namanya disebutkan MACE atau Major Adverse Cardiovascular Events. Itu merupakan suatu kalkulator pengklasifikasian risiko pasien jantung ketika mereka melakukan operasi non kardiak seperti itu. Selanjutnya itu B4 yaitu bowel, yaitu kita melakukan pemeriksaan pada gastrointestinal. Jadi pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan lokalis di abdomen, yaitu dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk gastrointestinal ini urutannya diubah agar bunyi-bunyian atau suara dari abdomen itu tidak terpengaruhi, tidak bias dengan pemencetan, penekanan palpasi dan perkusi oleh tangan pemeriksa. Jadi yang pertama tetap inspeksi dulu, memperhatikan identifikasi warna, lalu volume, dan juga konsistensi serta jejas pada daerah abdomen pasien. Kemudian lanjutkan dengan auskultasi untuk melakukan pendengaran terlebih dahulu pada bising usus, lalu juga dicari apakah ada bruit aorta. Kemudian dilanjutkan dengan perkusi. Pada perkusi terdengar suara timpani atau pekak, kemudian kemudian palpasi. Di sini dilakukan penekanan apakah tertampak ada distensi atau ada nyeri tekan atau seperti ada tanda McBurney. Selanjutnya yaitu bladder. Bladder ini tercakup genitourinary, di mana pemeriksaannya juga sama, pemeriksaan fisik khusus abdomen,
dan harus dispesifikasi pada bagian perkusi dan palpasi, di mana perkusi dapat dilakukan tes ketok phrenicocorsalis. Ini biasanya menjadi suatu indikasi adanya batu ginjal atau kelainan di ginjal, dan juga untuk palpasi itu untuk mengetahui batas dan bentuk ginjal serta hepar seperti itu. Selain itu juga dapat dilakukan pemeriksaan makroskopis urin seperti warna, kejenihan, konsistensi, dan pemeriksaan lainnya. Dan untuk pemeriksaan mikroskopis dapat dilanjutkan dengan lab langsung. Lalu yang keenam yaitu B6 Bone and Skin, di mana pemeriksaan fisik khususnya itu pemeriksaan fisik khusus ortopedi dan pemeriksaan khusus status dermatologi. Untuk pemeriksaan fisik khusus ortopedinya itu biasanya mencakup tentang inspeksi, yaitu look, feel, move, dimana didapat apakah ada deformitas tulang, apakah ada tanda radang pada kulitnya, dan juga untuk palpasi itu diketahui apakah ada krepitasi dan apakah ada deformitas tulang, serta apakah ada perubahan suhu kulit. Selain itu, untuk pemeriksaan status dermatologi dapat dilakukan efloresensi bagi efloresensi primer dan efloresensi sekunder. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini mencakup pertama darah lengkap, biasanya dilakukannya HCT dan gula darah serta hemoglobin. Dimana hemoglobin ini penting untuk pasien yang berisiko massive bleeding pada saat durante op, sehingga dapat disiapkan transfusi darah dan manajemen anemianya terlebih dahulu, misalnya dengan memberikan suplementasi Fa. Namun pada pemeriksaan penunjang ini tidak semua yang saya cantumkan ini harus dilakukan pemeriksaan. Pada pasien yang sehat itu tidak perlu dilakukan lab rutin. Selanjutnya ada file hemostasis, elektrolit, analisis gas darah, fungsi ginjal berupa abundan serum kreatinin, serta fungsi liver yaitu mencakup SGPT dan SGOT. Untuk koagulasi, faktor koagulasi dapat diperiksa, dan juga partial prothrombin time juga dilakukan pemeriksaan. Juga untuk imaging umumnya dilakukan pemeriksaan fototoraks, bisa juga ditambahkan dengan CT scan dan MRI jika ada indikasinya. Kemudian urinalisis, dilakukan pemeriksaan urinalisis jika ada indikasi juga, dan serta EKG itu yang biasa nanti akan tetap terus dimonitor selama pelaksanaan, sama durante operasi. Kemudian juga tes kehamilan yang hanya dilakukan jika ada kecurigaan atau pasien pun sudah memberikan informed consent, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan lab itu, pemeriksaan lab ini dapat menentukan resiko perioperatif, di mana ada dua, yaitu resiko meningkat dan resiko menurun. Resiko meningkat ini ketika hasil labnya abnormal, dan apalagi jika pasien tidak melakukan pemeriksaan, di mana pasien dan seluruh tim operasi tidak akan mengetahui adanya abnormalitas di kimia tubuhnya, seperti itu. Dan sementara untuk risiko menurun itu bila hasil labnya normal atau hasil labnya abnormal tapi memiliki waktu durasi yang cukup untuk melakukan koreksi preoperatif sebelum dilakukan operasi tersebut. Untuk modalitas tes sendiri, agar berhasil, agar dapat menentukan resiko dan cepat dan tepat, itu harus sensitif dan spesifik, dimana harus false negatif dan false positifnya rendah. Ketika suatu modalitas tes itu sensitif, tes ini akan jarang menunjukkan hasil false negatif, yaitu jarang gagal mengidentifikasi bila sebenarnya penyakit itu ada, seperti itu. Untuk spesifisitas, modalitas tes ini akan jarang menghasilkan hasil false positif, atau biasanya pemeriksaan ini jarang gagal identifikasi bila sebenarnya tidak ada abnormalitas. Tentukan dulu semua pemeriksaan lab ini kepada konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis lainnya agar dapat menentukan dengan tepat apa saja yang harus diperiksa, dan nantinya sama operasi pun berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu asesmen risiko. Asesmen risiko ini menggunakan aturan dari ASA 2012, American Society of Anesthesiologists, Physical Status Classification of Patients. Jadi ini terbagi menjadi 7 kelas, di mana kelas pertama yaitu kelas dengan
normal healthy patient, jadi pasien yang sehat dan pasien yang normal. Lalu juga kelas 2 yaitu pasien dengan riwayat penyakit sistemik yang ringan, tidak ada pembatasan fungsionalnya. Lalu kelas 3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang parah, biasanya ada beberapa limitasi fungsionalnya. Kemudian kelas 4 pasien memiliki penyakit sistemik yang parah juga dan sudah constantly menjadi suatu ancaman terhadap hidupnya, dan biasanya pasien ini sudah tidak, kapasitatifnya sudah tidak ada, jadi sudah tidak fungsional secara aktivitas daily life-nya. Dan juga yang kelima yaitu moribund patient, yang dimana pasien ini sudah benar-benar sakit dan pasien tidak akan selamat jika tidak dilakukan operasinya. Dan kelas 6, pasien kelas 6 adalah pasien yang sudah mati batang otak, belum mati batang otak, maksudnya mati brain dead, mati otak, dimana organ di bagian organ-organ tubuhnya itu akan dilakukan pengambilan atau donor. Jadi tujuan dari operasinya adalah untuk melakukan donor. Lalu yang kelas ke-7 yaitu kelas E, ini merupakan tindakan operasi yang sifatnya emergency, dan biasanya status fisikalnya nanti dilanjuti dengan huruf E, misalnya dia kelas 1 jadi 1E, seperti itu. Jadi pasien sehat sedang dalam proses operasi emergency, seperti itu. Selain dari klasifikasi ASA sendiri, ada klasifikasi dari AHA, American Heart Association. Jadi di sini ada namanya Revised Cardiac Risk Index atau RCRI, merupakan suatu pemeriksaan kelas-kelas juga. Faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya suatu major cardiac event. Ada beberapa faktor risiko seperti riwayat ischemic heart disease, lalu apakah tipe operasinya ini risiko tinggi, apakah punya riwayat congestive heart failure, apakah ada riwayat cerebrovascular disease, dan apakah treatment preoperatifnya disertai dengan insulin, dan apakah serum creatinine preoperatif pasien lebih dari 2 mg per desiliter. Dimana di sini tiap faktor risiko tersebut dijadikan satu poin, dan risikonya itu diperhitungkan dalam bentuk kelas dan risiko. Jadi bila poinnya itu 0, klasifikasinya 1, risikonya 0,4%. Lalu jika poinnya 1, kelasnya 2, risikonya 0,9%. Poin 2, kelas 3, risiko 6,6%, dan poin 3 atau lebih itu masuk ke kelas 4 dengan risiko 11%. Hasil dari pemeriksaan revised cardiac ini atau RCRI ini dimasukkan ke dalam suatu ini suggested matrix for preoperative testing, di mana ini merupakan anjuran pemeriksaan laboratorium sesuai ASA dan RCRI tadi. Jadi jika pasien ini memiliki kelas ASA-nya 1 dan pasien ini memiliki moderate risk, misalnya moderate risk itu berarti sekitar kelas 2 dan 3 dari tadi hasil dari RCRI-nya. Jadi pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu ECG pada pasien pria di atas 45 tahun, pada pasien wanita di atas 55 tahun, dan lakukan pemeriksaan lab bone, kreatinin, glukosa untuk pasien wanita di atas 65 tahun, dan CBC atau complete blood count. Seperti itu contohnya. Terus selanjutnya adalah rencana tindakan dan premedikasi, di mana rencana tindakan dan premedikasi ini pertama yaitu dilakukan ada suatu bentuk urutan-urutan rencana tindakan yang dapat ditanyakan oleh dokter pemeriksa. Jadi yang pertama yaitu apakah tindakan sedatif hypnotic premedication akan dilakukan dan apakah akan berguna, lalu juga apa tipe anestesi yang akan digunakan, apakah itu general anestesi, apakah regional anestesi, atau hanya menggunakan sedasi dan monitor anesthesia care,
lalu juga bagaimana air manajemennya, lalu juga apa obat induksi, obat maintenance, dan untuk regional tekniknya apa, dan agennya apa, seperti itu. Dan untuk sedasi dan monitor anesthesia care-nya, apakah di seberapa oksigen suplementalnya, lalu juga bagaimana obat-obat sedatif yang spesifiknya yang perlu diberikan. Kemudian apakah ada isu manajemen intraoperatif yang khusus, seperti apakah monitor nantinya di ruangan operasi itu tidak standar, apakah posisi pasien nanti bagaimana, supin atau tidak, lalu apakah ada kontraindikasi relatif atau absolut, lalu juga apakah terhadap obat anestesi tersebut, lalu juga apakah ada manajemen cairan yang khusus, lalu tekniknya bagaimana teknik khususnya, dan apakah apakah lokasi anestesi yang nanti akan dilakukan anestesi itu sedang dalam keadaan yang tidak adekuat, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu how will the patient be managed post-operatively. Jadi bagaimana nanti post-operatifnya pasien akan diberikan penata laksanaannya. Jadi itu akan mencakup manajemen nyeri akutnya, lalu intensive care, dan juga ventilasi post-operatif, serta monitoring hemodinamiknya. Nah, untuk perencanaan premedikasinya itu dilakukan harus purposefully atau sesuai tujuan. Jadi pasien ini misalnya ada pasien pediatri dengan separation anxiety, di mana mereka anak-anak itu ketakutan atau cemas ketika dipisahkan dengan orang tuanya. Di sini karena memiliki tujuan, maka dapat diberikan preoperatif premedikasi berupa midazolam oral, seperti itu, per oral, atau bisa juga diberikan secara IV. Sementara untuk pasien dewasa itu untuk pasien yang cemas yang akan dilakukan anestesi regional block juga itu bisa dilakukan pokoknya keadaan atau prosedur yang menyakitkan itu, contohnya seperti tadi regional block anesthesia dan pemasangan CVC, dapat diberikan opioid dosis kecil, contohnya yaitu fentanyl 10 mikrogram per mililiter. Lalu kemudian untuk memblok neuromuskular, jadi seperti pasien yang akan melalui operasi airway atau airway extensive manipulation, jadi harus diberikan anticholinergic untuk inhibisi sekresi saliva yang berlebih, yaitu dengan pemberian antisialogo. Baru untuk pre dan intraoperatifnya seperti glikopirolat atau atropin, dimana kalau glikopirolat ini memiliki durasi efek yang lebih lama dibandingkan dengan atropin. Kemudian untuk membalikan blok dari neuromuskular tadi, seperti untuk stimulan motilitas gasternya, bisa diberikan metoclopramide per oral 60 menit sebelum induksi, atau IV selama 3-5 menit sekitar 15-30 menit sebelum induksi. Saat itu juga untuk pasien yang berisiko tinggi mengalami trombosis, dapat dilakukan penggantian pengobatan warfarinnya dengan intravena heparin atau intramuskular heparinoid, seperti itu. Selanjutnya yaitu persiapan khusus. Pada pemeriksaan khusus, maksud saya persiapan khusus, jadi persiapan khusus ini merupakan persiapan dari pasiennya sendiri, harus sesuai dengan tujuan, dan biasanya contohnya adalah puasa, seperti tadi ada aturan NPO-nya, puasa makan, puasa minum, H-2 jam induksi, atau pada pasien non-diabetik biasanya diminta untuk meminum air gula H-2 jam induksi. Lalu pasien harus ganti baju, pasien harus bercukur pada daerah yang akan dilakukan operasi nantinya, seperti itu. Dan untuk persiapan staf medis itu dapat persiapan berupa persiapan pertama, persiapan alat untuk airway managementnya yang biasanya disingkat dengan akronim STATICS, yaitu scope, tube, airways, tape, introducer, connector, dan suction. Dimana statik ini mencakup yang tadi pertama S itu scope itu berupa laryngoscope direct atau video assisted untuk intubationnya, lalu juga untuk tube itu dapat berupa endotracheal tube,
yang digunakan nanti untuk intubasi, dan harus disediakan beberapa ukuran. Lalu untuk airways dapat disediakan face mask, lalu kemudian guidal airway yang nomor 3-5, lalu juga bisa disediakan laryngeal mask airway, lalu juga bisa diberikan ETC dan lain-lainnya. Kemudian untuk tape itu dapat berupa plester untuk fiksasi jalan napas, fiksasi tube seperti itu. Lalu introducer ini biasanya alat bantu pasang ETT seperti stylet atau buji. Kemudian untuk konektornya itu bisa berupa ambu bag atau mesin ventilator, kemudian bisa juga pulse oximetry, carbon dioxide detector, dan monitor EKG dan BP. Lalu untuk suctionnya itu dapat dilakukan pemeriksaan listriknya, kemudian inlet ke vakumnya apakah sudah ada, lalu juga selang suction. Yang kedua yaitu oxygen source, jadi harus dipastikan dulu dan dilakukan cross check lagi dengan rumah sakit dan ruang operasinya apakah sudah tersedia sumber oksigennya, sumber gas-gas lainnya, dan juga apakah tersedia back and mask ventilation seperti itu. Selanjutnya itu dokumentasi dan informed consent, dimana ini mencakup catatan anestesi sejak dari awal penerimaan, jadi diisi dulu dengan lengkap dan akurat agar berguna saat ada tuntutan malpraktik. Kemudian juga secara ringkas mendeskripsikan rencana anestesi, mencakup anestesi regional, general, sedasi yang digunakan, lalu juga apakah nanti akan dilakukan monitoring invasif atau non-invasif, kemudian teknik-teknik advance lainnya. Dan juga setelah selesai melakukan pencatatan anestesi tersebut, dokter akhirnya dapat melakukan penjelasan kepada pasien mengenai apa saja yang akan dilakukan, dan itu berupa suatu informed consent, jadi sebuah kertas yang diminta pasien atau walinya, jadi berisi suatu penjelasan naratif dalam bahasa awam yang mengindikasikan rencana anestesi dan alternatifnya serta keuntungan dan kerugiannya seperti itu. Lalu untuk form pengkajian pra-anestesi sendiri, jadi hasil kajinya harus tercantum pada rekam medis pasien, yaitu berupa riwayat medis, riwayat anestesi, riwayat pengobatan dan pengobatan operatif, hasil pemeriksaan fisik dan klasifikasi status fisik asal tadi yang sudah dalam bentuk kelas-kelas, dan hasil lab, hasil penunjang lainnya, dan juga rekomendasi konsultan departemen lain apakah rekomendasi tersebut pun nantinya akan diikuti atau tidak. Nah, ini contoh dari dokumentasinya sendiri. Jadi berupa suatu catatan preoperatif anestesi. Di sini terlihat semua yang tadi sudah saya jelaskan ya, berupa dari identitas pasien, kemudian diagnosis preoperasi, lalu juga hasil-hasil pemeriksaan preoperasi yang sudah dilakukan, dan rencana nantinya apakah akan dilakukan anestesi general atau anestesi regional, lalu juga apakah monitor yang dilakukan monitor invasif atau non-invasif, dan apa saja teknik-teknik khusus yang akan dilakukan. Juga di akhir harus diberikan kolom untuk melakukan konsen dari pasiennya berupa tanda tangan pasien atau walinya. Iya, terima kasih.